Ya terlalu kecil ya. Harusnya nggak sekecil ini. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, kita mulai saja ya. Teman-teman yang ada di seluruh dunia, kita live di YouTube ya. Kita live di YouTube, coba saya cek. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita kasih salam dulu teman-teman di seluruh dunia. Baru kata Shalom Aleihim, baru kata Adonai Elohim Meleka Olam Yom Tov yang ada di seluruh dunia. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Tema kita hari ini dengan komunis dengan Islam. Mana yang lebih hebat ya? Join my team, thank you. Ya, komunis sama Islam mana yang lebih hebat? Ya, kalau menurut saya Partai Komunis jelas lebih hebat ya. Kalau Islam ini hanya pecundang. Kalau komunis ini real ya. Mao Zedong, Marx itu real ya. Dan semua nubuatan Marx ya itu semua Marxis itu ya. Semua nubuatannya Marx itu terjadi semua ya. Jadi pertama begini ya. Islam itu andai kata benar ya muncul tahun 610. Ya, Islam itu muncul tahun 610. Ya, Marxis itu ya. Marxis itu baru-baru saja muncul ya di abad ke-19. Ya. Nah, kemudian si Muhammad ini dengan pongahnya dia menyebarkan Islam ke seluruh jazirah Arab. Dan ya sebetulnya nggak sukses karena dia harus dengan paksaan. Ya, harus dengan paksaan. Ya. Dengan pedang dan dengan segala kebencian. Ya, menghina-hina semua ya, menghina agama lain, sehingga sebetulnya orang-orang Quraisy itu tidak suka dengan Islam, bahkan penuh dengan kebohongan-kebohongan. Bahkan cerita Muhammad sendiri aja belum tentu benar. Ya, cerita Muhammad aja belum tentu benar ada itu saudara ya, belum tentu ada kisah seorang yang bernama Muhammad itu belum tentu ada. Ya, itu loh masalahnya. Ya, ya Noni. Jadi kisah tentang Muhammad aja belum tentu ada. Itu ya, yang pertama itu. Dan kemudian apakah Islam itu mendatangkan kesejahteraan bagi umat? Enggak ya. Coba bayangin rakyat Madinah itu tadi sejahtera ya bersama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Begitu Muhammad masuk ya nggak sejahtera, ruwet ya, ruwet langsung. Kemudian kalau Anda melihat seluruh jazirah Arab dengan kehadiran Islam itu nggak tambah baik, tambah ruwet, tambah ruwet. Oh tapi itu kalau diceritanya bagus-bagus, bohong itu ya. Kamu lihat di Indonesia kemasukan Islam, nggak tambah baik, tambah ruwet. Ya, kamu coba itu Eropa nih kemasukan Islam tuh 20 juta orang Islam masuk Eropa, tambah ruwet. Tadinya baik-baik jadi ruwet. Ya, Andalusia pun akhirnya orang Islam diusir dari Andalusia. Coba kamu lihat itu Afrika Utara Maghribi kemasukan Islam, ruwet. Tadinya Maghribi itu adalah daerah yang paling hebat ya. Bahkan Kartagena itu dibilang perang melawan Roma yang paling dahsyat itu ya di Kartagena itu ya. Tapi begitu kemasukan Islam sekarang seluruh Afrika Utara itu isinya wis orang melarat. Pergi ke Belanda, pergi ke Jerman hanya untuk bikin masalah. Ya, Afghanistan tadinya baik-baik, Pakistan tadinya baik-baik, kemasukan Islam jadi ruwet. Jadi ruwet ya. Sekarang kalau Anda bayangkan ya 1400 tahun lamanya maka Islam baru dia bisa berkuasa, baru bisa menguasai sepertiga dunia.
Tapi bagaimana dengan komunisme? Kemarin saya sudah katakan hanya 70 tahun. Ya, hanya 70 tahun komunisme masuk ke Cina, ya, bisa menguasai 1,4 miliar. Ya, bahkan sekarang sudah 1,7 miliar hari ini ya penduduk Cina itu ya. Berapa coba kita cek ya. Republik China ya. Coba kita cek ya. Sekarang penduduknya berapa ya? Republik Cina itu jumlah populasinya ya. Waduh. Mana ini? Jumlah populasinya 1,7 miliar ya saudara ya. Gila ya. Mana nih? Oh hilang. Sebentar. 1,7 miliar ya penduduk ya. Population ya. China population. Tahun wah 1,4 ya benar ya 1,4 miliar ya. Benar 1,4 miliar. Bayangin. Hanya dalam 70 tahun komunisme masuk ke Cina ya bisa menguasai 1,4 miliar. Ya. Dan sekarang Cina itu menjadi negara paling kuat di dunia. Amerika pun takut. Eropa pun takut. Ya, Arab pun tunduk kepada Cina. Seluruh negara-negara Arab yang miskin dibantu oleh Cina sekarang. Dan Islam di Cina itu nggak berkutik, nggak berdaya. Ya, bahkan Cina selain menguasai menguasai Cina, komunisme juga di Rusia ya saudara ya. Russia population menguasai Rusia ya, yang populasinya kurang lebih 150 juta ya jiwa. Dan Cina apa Islam di negara komunis ini nggak berkutik, nggak berdaya. Cannot give a shit, nah, bilang gitu ya, cannot give a shit. Ya, nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Ya. Jadi kalau kita melihat, nah sekarang contoh nih, Muhammad mayatnya udah busuk loh, jadi udah busuk sekarang mayatnya. Bagaimana dengan Mao Zedong? Wah, Mao Zedong mayatnya masih ganteng sampai hari ini. Ya, mayatnya Mao Zedong masih ganteng. Ya. Dan bukunya Marxis itu banyak mempengaruhi dunia ya, bukunya Marx itu ya. Banyak mempengaruhi dunia dan ditakuti di Indonesia. Dan gara-gara Indonesia dikuasai oleh Islam, Indonesia sekarang kere. Coba kalau dulu Indonesia dikuasai komunis, mungkin sekarang Indonesia udah jadi negara adidaya kali. Ya kan? Kayak Cina ya kan? Nah, jadi Anda bisa melihat, bisa membandingkan manakah yang lebih hebat, komunis atau Islam. Ya tentu komunis. Oh jangan dibandingkan dengan Kristen dulu, nggak ada lawan, saya nggak ada lawan. Anda bandinginnya antara komunis dengan Islam dulu. Ya, jadi singkat cerita, ternyata komunis lebih baik daripada Islam. Wah tapi di komunis itu negara komunis itu jahat. Oh di negara Islam juga jahat, saudara, lebih kejam lah. Di negara komunis laki-laki dan perempuan setara. Di negara Islam itu perempuan itu jadi budak, nggak ada harganya. Apalagi, saudara mau cerita apa lagi? Aspek ekonomi tadi sudah cerita, negara komunis itu jauh lebih kaya daripada negara Islam. Secara politik internasional negara komunis lebih kuat daripada negara Islam ya, secara kesetaraan ya. Ya, kalau jangan bisa human rights, kalau di Cina asal kamu nurut sama partai komunis ya kamu baik, kalau kamu tidak nurut partai komunis ya kamu tidak baik. Tapi seluruh ya kamu lihat ya, teknologi ya, Cina udah sampai ke bulan, negara Arab mana ada yang sampai ke bulan, adanya bulannya Aisyah, itu duren bukan bulan, durennya Aisyah ya kan. Nah, shalom Nathan, shalom. Nah, lalu sekarang kita mau membandingkan apa dengan apa? Apa tadi politik, ekonomi, ya sosial, budaya di Cina lebih beragam di negara komunis daripada di negara Islam, ngarap doang. Ya, Cina itu ada berapa puluh dialek, ada berapa 70 dialek ya. Ada 70 bahasa di sana. Dari ujung sampai ujung. Kalau di Arab cuma ngarap doang.
teknologi, budaya, sosial, ekonomi, udah semua. Apalagi saudara? Mau kehidupan, Anda mau cerita apa lagi? Negara komunis itu jauh lebih hebat, lebih mulia, ya. Dan bahkan negara-negara Islam aja tunduk kepada komunisme, ya kan? Nah, jadi kalau Anda mau bertanya, Anda mau masih hari kini Anda masih jadi Islam, waduh, ya. Kalau hari kini Anda masih mau jadi Islam, Anda kembali ke zamannya Nimrod. Balik ke zaman Baula, zaman batu, ya, Anda balik ke zaman batu. Oke, jadi ya kan Muhammad sekarang udah jadi bangke, udah busuk, ya kan? Coba Anda lihat Mao Zedong sampai hari ini masih ganteng Mao Zedong ya, jenazahnya masih ganteng, ya kan? Waduh, luar biasa ya. Muhammad sudah sampai ke bulan, ya bulannya Aisyah. Cina itu benar-benar sudah sampai ke bulan hari ini ya, sudah sampai ke Mars segala Cina itu. Waduh, Cina lebih hebat ya, komunis Cina itu lebih hebat. Rusia lebih hebat, coba siapa negara-negara Islam aja takut sama Rusia. Ya, jadi Anda mau bicara apa tentang komunisme yang tidak bisa? Komunisme jauh lebih hebat daripada Islam, ya. Oke, silakan kita lanjutkan dengan forum. Kita tepuk tangan buat saya dulu. Shalom Pastor Paul. Shalom Nata. Saya dengar Pastor. Nah, bagus. Ya, Shalom Pastor. Shalom Injili. Saya dikit ya Pastor ya. Boleh Natan. Nathan. Ya, jadi memang kalau kita mau bandingkan antara komunis atau Cina dengan Islam, memang derajatnya saya pikir sangat-sangat jauh ya. Bahkan Muhammad sendiri mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena Muhammad sendiri tahu bahwa Muhammad sendiri tahu bahwa Islam lebih pintar daripada Arab. Cina lebih pintar daripada dia. Ya makanya Muhammad mengatakan tuntutlah ilmu sampai kepada negeri Cina, tapi Islam yang sekarang malah membenci Cina, kan lucu. Ya kan? Nah, itu yang saya bingung seperti itu ya. Dan ya Cina dapat menciptakan banyak hal. Contoh HP, tidak ada keluaran Cina. Komputer ada, aplikasi-aplikasi banyak dari Cina. Contohnya TikTok ini kan, TikTok kan dari Cina, ya kan. Dan banyak aplikasi-aplikasi lain seperti Zoom dan banyak lagi. Bahkan kalau nggak salah Cina juga membuat matahari buatan ya, kalau nggak salah ya. Islam bisanya apa? Ya bisanya cuma obat kuat doang. Ya, Islam bisanya cuma obat kuat sama parfum doang. Nggak ada yang lain. Apakah Islam pernah bikin pesawat? Enggak, orang Kristen yang bikin. Apakah Islam pernah bikin HP? Enggak, yang bikin HP orang Kristen sama Cina. Apakah orang Islam pernah bikin motor? Enggak juga. Apa yang Islam bisa? Obat kuat. Ujung-ujungnya apa? Selangkangan doang. Makanya Muhammad bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, bukan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Arab. Lanjut Pastor. Tapi masalahnya Nathan ya, kalau masalah selangkangan pun, kalau masalah bikin anak, Cina lebih banyak bikin anak daripada Arab loh Nathan. Ini satu. Kalau obat kuatnya si Aceng sama si Apeng itu di jalan-jalan lebih kuat daripada si Abdul kan. Coba kalau di pinggir-pinggir jalan, obat kuat, Aceng, Ahui, mesti kan gitu kan. Di pinggir-pinggir jalan itu nggak ada obat kuat Abdul, itu hampir nggak ada. Semuanya Aceng, Ahui, Ahau, siapa lagi itu kan Akui, kan. Yang di pinggir-pinggir jalan gerobak-gerobak itu obat kuat, ya kan. Ya, kalau Cina bisa bikin mobil, bikin pesawat, Arab bisanya meledakkan pesawat. Cina bisa bikin gedung, jembatan, Arab bisanya meledakkan gedung sama jembatan. Ya, itu loh masalahnya. Kalau Cina sudah bisa membangun negara-negara miskin, Arab itu merusak negara-negara yang sudah bagus, dirusak sama Islam. Gitu ya. Jadi memang
Islam itu nggak bisa bikin apa-apa, bisanya cuma merusak aja. Ya, Islam itu Betul. kemana-mana bisanya ngerusak, nggak bisa bikin. Coba ada bikin apa coba? Di Indonesia ngerusak ya, di Nusantara dulu ngerusak kerajaan Majapahit, di Eropa ngerusak orang budaya Eropa. Ya, Islam kemana-mana hanya bisa merusak. Nggak ada yang dibangun. Coba anda lihat ya, apa yang dibangun oleh Islam? Nggak ada. Iya. Bangun Dan apa ya? luar biasanya Cina kan dia bahkan kalau nggak salah Cina mampu membuat matahari buatan ya kalau nggak salah ya Pastor Paul ya. Islam bisa apa? Bisa nggak bikin matahari buatan? Nggak bisa. Kacau. Lanjut teman-teman. Jadi memang hari ini Anda sangat bodoh kalau masih berislam, ya. Anda bodoh. Saya ngamatin ya, kalau di negara-negara yang mayoritas Islam itu wanitanya direndahkan. Bahkan si Raja Arab saja sudah mulai meninggalkan Islam ya, sadar. Ya, sudah sadar. Kalau di dalam Islam itu yang ada hanya kehinaan, ya, yang ada hanya dusta, hoax. Makanya Raja Salman sama MBS itu udah mulai ya, ulama-ulama ditangkepin ya, diusir, lari pada ke Indonesia semua. Jadi ketika di Arab ulama-ulama ini diusir, maka di Indonesia ini ulama-ulama Arab ini pada pergi ke Indonesia. Orang-orang goblok ini, yang kejam, goblok, kejam dan sadis ini pada pergi ke Indonesia, diterima. Ya, ada bikin anak ya, bikin anak di puncak. Katanya perbaikan keturunan, jadi artis sinetron. Ya. Nah, susah ya, ini memang susah dibantah lah, yang saya ngomong ini susah dibantah. Sulit ya, sulit dibantah. Ini kita cerita fakta. Ya, Anda mau cerita apapun, bahkan di negara yang dengan kriminal tertinggi pun Cina nggak termasuk di dalamnya. Bahkan yang kemarin ditunjukkan ya sama Andreas ya, bahkan di negara dengan kriminal tertinggi atau negara-negara yang Sicherheitennya ya, Unsicherheitnya tertinggi pun 20 negara ya, 20 negara yang Cina nggak termasuk, semuanya negara Islam semua, ya kan? Luar biasa ya, ngeri ya. Jadi memang sekarang ini memang terjadi pembodohan massal di seluruh Indonesia, Makanya sekarang orang-orang Indonesia mulai pinter, ngirim anaknya ke Cina, ya, bukan ke Arab. Ngirimnya ke Cina. Jokowi pun perginya ke Cina. Ya kan, kalau nggak ada Cina kalian udah jadi budaknya Amerika ya. Untung Cina mau bayarin utangnya Indonesia. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Siapa mau beropini lagi boleh ya, silakan ya. Ya. Ini Andreas sudah masuk aja, Andreas. Silakan teman-teman. Silakan. Injili mau bicara apa? Injili, silakan Injili. Shalom Injili. Ya, jadi negara Islam ya sebaiknya belajar ya sama negara Cina gitu. Karena sudah terbukti itu faktanya memang lebih baik ya daripada yang seperti yang dikatakan pastor tadi itu, nggak bisa dibantah, bukan susah dibantah, nggak bisa dibantah. Faktanya memang Cina itu lebih maju daripada negara Islam. Jadi kayak Indonesia ya, kriminalnya juga masih tinggi. Terus koruptornya kan lebih banyak daripada Cina gitu. Jadi mungkin Ustadz mesti studi banding kali ya ke Cina ya. Ya, makasih, sekian dulu, Pastor. Luar biasa ya. Sekarang Cina ini menjadi fenomena bagi dunia ya. Bagi dunia ya, karena di mana-mana jadi berkat ya. Bahkan di Afrika saja ya, Cina membangun negara-negara di Afrika ya tanpa mengubah agamanya. Ya, tetapi yang diubah adalah pembangunan ekonominya. Ya, hebat ya. Kalau orang-orang Indonesia, kalau Indonesia tidak anti Cina, tidak anti Israel, Indonesia mungkin sekarang sudah maju. Kalian semua mungkin ya penghasilannya minimum ya, tukang beca saja minimum penghasilannya bisa 30 juta rupiah per bulan itu. Ya. Kayak di Belanda itu, di Amsterdam saya pernah lihat tukang beca itu ya. Di Amsterdam itu kan tukang beca itu yang dari Roma. Becanya modelnya model beca gipsi gitu ya. Becanya modelnya gipsi, ada kayak ruangan begitu ya. Itu aja
apa namanya, bukan riksau tapi becanya ruangan, jadi modelnya kayak kamar begitu, jadi nggak kehujanan. Itu yang ada bang saya. yang di Romania itu, yang di Amsterdam itu. Nah, itu coba saya tanya penghasilannya mereka bisa 1.500 loh sebulan. 1.500 ya. 1.500 euro. Dan mereka di sini kan dari Rumania kan ke sini kan bebas visa kan. Jadi mereka boleh kerja di sini. Mereka kirim uang ke sana. Mereka tinggalnya satu kamar begitu ya, rame-rame orang Rumania begitu. Narik becak di Amsterdam itu ya, di red light itu ya. Nah, di Indonesia narik beca kalian mumet enggak sih? Jangan kan narik beca, kalian jadi manajer aja kalian jadi manajer Indomart aja masih ngoyo hidupnya ya. Kalian jadi manajer saja di Indomart hidupmu masih ngoyo. Kalau di sini kamu jangankan jadi manajer, kamu cuma tukang batu aja gajinya 3.000, 50 juta itu tukang batu. Ya. Gede banget ya. Makanya kamu Noni sini kalau masih muda sini terus ilegal ya, pada ilegal orang-orang yang pada ilegal datang kemarin lalu ilegal terus kerja di sini ya. Cuman memang itu kasihan ya, kalau yang nggak siap, mau siap mental, waduh nggak karu-karuan. Kalau udah kesini tuh jangan mikir mau pulang ya. Jangan mikir mau pulang, masuk sini, begitu masuk ini dia udah siap jadi cleaning service di sini itu enak, nggak kayak di Indonesia. Cleaning service ini kerjanya semua ada peralatannya, ada peralatannya semua ya, bersih. Jadi kalau asal dia punya satu, kan ada jaringan itu kan, mereka jaringannya orang Indonesia itu kan, nguasain nih gedung-gedung, di gedung mana, apartemen mana, masuk tes, wah sudah enak tuh. Begitu masuk di sana, wah udah mantap tuh. Nguasain di sana ya, 2.000 tanpa pajak karena ilegal kan. Tapi ilegal ya, hati-hati ya. Jadi harus itu ada jaringannya mereka, saya nggak tahu, tapi ada jaringannya. Memang ngeri ya. Kalau saya memang nggak mau ikut-ikut ya, karena itu bahaya. Kalau ketangkap kita kenanya undang-undang jual human trafficking. Ya, makanya saya nggak pernah mau nerima orang kerja apa segala macam, saya nggak mau, karena kalau salah saya bisa kena undang-undang human trafficking. Di sini ngeri hukumannya. Jadi saya harus punya biro. Jadi saya nggak boleh jadi calo tenaga kerja, itu nggak boleh. Kalau ada masalah, saya bisa kena human trafficking. Jadi di sini memang bahaya. Kalau hukumnya dijaga, tapi kalau mau ilegal sekalian pergi. Tapi jangan bilang-bilang sama yang jamin. Ya langsung datang terus si ilegal aja dia jadi tukang kebun, jadi tukang apa, itu. Biasanya ya jadi tukang cleaning service. Kalau cleaning service kan ngeblend dia sama ininya, dan gajinya bisa separohnya. Kalau yang biasa itu gajinya normalnya 2.500 misalnya, ya dia paling gajinya 1.500 euro ya, kali 1,7 kali 1.700 kali 17.000 rupiah euronya. Makanya kalau di Arab, waduh, jadi budak seks, ya kan? Ya diperkosa oleh bosnya. Diperkosa rata-rata kalau pergi sudah ke Arab, ya memang sudah siap jadi, maaf ya, harus sudah siap jadi tampungan sperma. Karena dia harus melayani bosnya nanti ya, majikan itu majikan laki-laki, ya si tuannya, nanti bapaknya tuannya, nanti anaknya tuannya, asal ngaceng minta dia. Jadi digilir. Gitu ya. Digilir, kalau kerja di Arab itu pasti digilir. Karena kalau di Arab itu memang dibolehkan niduri pembantu kan. Kan niduri budak boleh kan. Jadi kalau lapor polisi ya malah kena. Wah itu sudah banyak ceritanya itu ya. Makanya ada yang nggak tahan terus dibunuh ya, majikannya dibunuh sama si TKW ini. Wah digantung. Suruh bayar diat segala macam. Boleh pulang tapi bayar diat. Berapa puluh miliar. Ya. Serem ya. Maksudnya tuh mereka itu sebagai bos itu nggak cicik gitu untuk jadi pembantunya gitu. Jadi kalau jadi pembantu makanya kan gajinya besar ya, kurang lebih 8 juta sebulan ya. Gaji TKW di Arab kan kurang lebih dia terima berapa ya? Coba bentar ya. Penghasilan TKW di Arab. Penghasilan TKW di Arab per bulan. Kalau nggak salah 8 juta ya. Cuma 5 juta. Kalau di Arab sih kecil, sama kayak di Malaysia. Sebentar. lebih gede di Hong Kong dong. Salah ini. Ya, gedean di Hong Kong sama Taiwan.
Kasihan amat. Nah ini ya. Kalau yang sudah ini ya, kalau sudah ini bisa 13 juta. 13 juta rupiah. 8 juta nih yang benar ya. Gaji pokok sekitar 2.000 rial atau kurang lebih 8 juta. Benar 8 juta. Ya kayak Taiwan kan juga sama, di Hong Kong juga sama kira-kira ya. 8 juta sebulan kurang lebih. 8 juta, tapi kalau di sini, kalau di Eropa ilegal ya, kamu 1.500 euro. 1.500 euro kira-kira 20 juta. Ya, 2,5 juta, apa 25 juta malah itu. 1.500 kurang lebih 25 juta rupiah. Ilegal jadi cleaning service. Karena nggak bayar pajak kan, nggak bayar pajak. Nah, tapi tinggal ada asuransi untuk orang-orang ilegal ada di sini. Jadi kalau masuk rumah sakit tetap ada yang bayarin. Yang penting jangan sampai naik kereta nggak bayar. Kalau ketahuan tuh urusannya panjang. Ya, jangan sampai naik kereta nggak bayar. Ya. Makanya enaknya Eropa itu ya, enaknya Eropa itu ngeri ya. Nah, di Cina juga, ya kalau di Cina memang karena penduduknya banyak ya, mereka tidak menerima tenaga kerja. Tetapi orang-orang di Cina itu sekarang ini sudah makmur. Ya, anak-anak muda itu banyak yang sudah pakai ini ya, mobil Cina, Ferrari Cina tapi ya, Ferrari Cina. Wah, ngeri. Kalau di Arab pusing saudara ya. Di Arab itu hanya keluarga bangsawan. Jadi kalau Anda bukan keluarga dari misalnya saya punya sepupunya sepupu ya pokoknya gitu ya, satu marga gitu. Ya makmur hidupnya dijamin Allah. Tapi kalau yang bukan keluarga, ya kamu jadi gembel. Kayak orang Beduin itu ya, ini jadi gembel kamu. Jadi orang Beduin kamu di padang gurun, hidupnya di padang gurun, piara kambing domba. Yang makannya juga susah, orang-orang Beduin itu Arab itu ya. Karena kesejahteraan itu hanya milik keluarga bangsawan. Nah, hanya keluarga bangsawan saja. Jadi kalau tanya Dubai, glamor Dubai itu kan, ya itu hanya orang-orang itu saja. Kalau yang pinggir-pinggirnya yang ngeri itu, yang mereka tinggal di gedung-gedung itu ya. Satu kemiskinan di Dubai. Ya mereka tinggal ya. Terus sebentar. Kemiskinan di Dubai. Kelihatannya ya sawang sinawang soalnya orang itu lihat. Anda bisa ngelihat di ini ya. Tak tunjukkan ya. Sawang sinawang orang itu ya. Oh, kemiskinan di Dubai judulnya ya. Melihat kemiskinan di Dubai. Oh, sama tinggalnya di tempat-tempat begini. Ya. Wah, mendingan tinggal di Jakarta kalian daripada melarat di Dubai. Ya. Jadi jangan masuk Dubai kalau Anda tidak punya kerjaan yang benar. Nanti kamu memang kerja di sebuah perusahaan, pindah ke Dubai, ya, kamu baru enak tuh. Tapi kalau kamu orang Dubainya sendiri, ya itu tadi ya, area kumuh Dubai. Ya. Ngeri ya, ada komplek 150.000 pekerja satu komplek ya. Ya, dikatakan apa ini? Ventilasi buruk, kamar 4x4 digunakan untuk 6-8 orang. Ya, kerjanya berapa? 2,8 juta per bulan. Ya. Waduh, ngeri ya. Terus ya. Ngeri juga ya. Ternyata katanya di Dubai itu orang-orang kaya. Ya hanya bangsawannya saja yang dapat bagiannya, kan kayak kroni, nepotisme kan. Nepotisme. Cuman kita lagi cerita bukan ini ya saudara, itu biasanya kita kalau malam ya, kita malam cerita sosial politik di Zoom saya. Jadi kalau siang ini kita lagi cerita tentang agama. Ya, kita boleh tanya jawab agama kalau yang buat siang ini ya. Untuk sosial politiknya kita ceritanya malam. Itu kita sudah bahas setahun yang lalu ya, tentang kemiskinan di Dubai, di Arab, di Qatar. Kita sudah pernah bahas. Sama ya, Qatar juga sama. Itu pokoknya sama itu. Jadi itu hanya para bangsawan saja. Yang paling kelihatan di Iran. Ya, karena kan keluarga bangsawannya hanya sedikit. Kenapa? Karena pemerintahnya Iran kan orang Afghanistan, Ayatullah Khomeini.
Iya kan? Nah, Oke, tapi kita hari ini nggak cerita itu ya, nggak cerita sosial politiknya. Judulnya mungkin saya agak kurang pas buat pagi ya, buat sore, harusnya malam itu ya. Tapi memang saya hari ini menarik ya tentang komunisme vs Islam ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang lagi ini ya, Yohanes, Shalom Yohanes. Memang menarik ya kalau silahkan ya. Kalau ngomong gantian ya, saudara. Kalau ngomong gantian ya. Semua dikasih izin buat ngomong, tapi gantian. Kalau bicara gantian di sini. Salam Nabi. Shalom Yohanes. Lama tak bersua. Iya, luar biasa Yohanes. Nabi mau tanya. Iya. Shalom Nabi. Shalom akurat. Mau nanya, menurut Nabi Yudas yang menyerahkan Yesus untuk diserahkan itu dia diampuni nggak Nabi? Kalau dia minta ampun diampuni, tapi kan dia nggak minta ampun kan? Ya makanya Yesus bilang lebih baik dia tidak dilahirkan. Iya, dia kan nggak minta ampun masalahnya itu loh. Dia diampuni, tapi dia nggak minta ampun. Tapi Petrus kalau kan, yang Petrus diampuni. Petrus kan nungguin Yesus sampai selesai, ya kan? Dia datang sama Yesus ditanya, kamu mengasihi aku? Dan dia menangis, iya guru, aku mengasihi kamu. Sampai nangis, dia menyangkal 3 kali, ditanya 3 kali kan? Coba kalau Yudas kan nggak bertobat, dia nggak nungguin Yesus, dia bunuh diri kan? Kan dia merasa bersalah. Tapi kan bunuh diri. Oh, bunuh dirinya itu ya. Berarti kan dia belum menerima pengampunan. Dia kan harus datang sama yang dia sakiti itu kan, minta ampun. Oke Nabi. Nabi. Itu kesalahannya. Tuhan, apa firman Tuhan bilang, apa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan buat putih seperti bulu domba, ya kan? Ya. Seberapa berat pun dosamu, jangan bunuh diri. Seberapapun berat dosamu, datang sama Yesus minta pengampunan. Nggak bisa nebus sih kayak Muhammad, nggak bisa, harus datang sama Yesus. Ya harus ada figur, harus ada satu. Siapa? Dengan nama siapa pengampunan itu? Gitu. Siap Nabi. Tapi firman pagi tadi, diimpun pagi bagus sekali Nabi. Tentang yang tadi apa? Yang pengetahuan yang turun menurun itu yang sembelih menyembelih itu. Nah, kalau gitu Nabi, kan kalau kita yang dipercaya, kalau orang yang sudah percaya, itu kan tidak diterima lagi yang korban sembelihan ya kan? Nah, pertanyaannya kalau mereka yang belum tahu kebenaran, tapi mereka masih melakukan itu diterima atau enggak Nabi? Misalnya gini, misalnya dia sudah tahu kebenaran, udah masuk di dalamnya, ya kan? Lalu dia berdosa, ya dia akan menuai apa yang dia tabur, ya kan? Tapi dia harus bertobat sungguh-sungguh, jiwanya diselamatkan. Tapi kalau dia belum percaya, ya kan? Sebentar, pertanyaanmu tadi apa? Korbannya maksudnya, korban bakaran? Korban bakarannya diterima Pak. Karena kalau sudah percaya, kalau orang Yahudi hari ini sudah nggak ada korban bakaran loh, karena bait sucinya nggak ada. Ya, kalau kita yang udah percaya sama Yesus kan sesuai di Ibrani itu kan tidak diterima lagi, ya kan? Nah, bagi mereka yang belum percaya atau belum dapat kebenaran itu, tapi mereka masih melakukan korban bakaran itu diterima apa enggak Nabi? Kan diterima, tapi itu kan sebenarnya tidak bisa menghapus dosa kan? Oh. Itu kan hanya sebuah metafora kan, sebuah nubuatan. Kenapa harus dilakukan tiap hari? Kenapa saat itu orang Yahudi melakukannya? Karena mereka sambil mengharapkan Mesias, bahwa Mesias akan datang. Jadi mereka melakukan perulangan supaya mereka selalu diingatkan itu adalah nubuatan korban Mesias yang akan datang. Namanya disebut anak domba Allah kan. Lihat anak domba Allah penebus dosa, katanya Yohanes Pembaptis. Yesaya 53 pun Mesias digambarkan sebagai domba loh. Yesaya 53 itu nubuatan mesianik ya. Tetapi orang Yahudi percaya, ada 2 orang Yahudi. Mesias adalah mereka, Israel, negara Israel, itulah Mesias. Bangsa Israel maksudnya. Tetapi Mesias yang kedua benar-benar anak Daud.
si Nahmanides percaya. Cuman karena Yesusnya itu 25 Desember, Trinitas Wanes, maka nggak mau orang Yahudinya. Bukan itu. Itu. Tapi bagian mengerti di zaman Kisah Para Rasul 21 ada ribuan orang Yahudi percaya kepada Yesus. Karena masih sesuai dengan Yesaya 53, Yesaya 63, dan di dalam Yesaya 9, banyak itu yang nubuatan tentang mesianik itu ya. Yesaya itu kan disebut sebagai kitab mesianik ya. Yesaya itu Yeshayahu itu kan, Yeshayahu, keselamatan yang dari Yehova. Itu adalah sebuah kitab mesianik, namanya kan Yeshayahu. Kalau kita baca kitab Yesaya, itu tidak semuanya yang nulis Yesaya loh. Itu dibagi 3 bagian. Zamannya Yesaya, zaman setelah Yesaya, dan zaman setelah pembuangan Babel. Jadi Yesaya itu tidak semuanya yang nulis Yesaya. Ajaib ya. Nah itu nanti ada di kelas ini ya, di kelas Hagios Bible College sama di kelas apologetika. Di Pak Nabi, Ya, sebenarnya akurat. gini Pak Nabi, di gereja kami itu masih diutamakan perpuluhan loh. Gimana tuh Pak? Kalau gerejanya bersedekah, ngajari diakonia, rajin, nggak apa-apa. Tapi kalau gerejanya nggak diakonia, perpuluhannya buat apa tanyain? Kalau nggak jelas jangan. Kamu ditipu sama pendetamu. Oh, gitu ya. Iya, soalnya tiap bulan kan gaji kita kan dari 10% kan kita berikan gitu loh. Coba ya, kamu uji ya. Kamu uji, coba kamu dengar ngomong saya. Sekarang gaji kamu yang 10% itu belikan nasi bungkus. Jadi dibagi 4, 10% dibagi 4. Setiap Sabtu atau setiap Minggu, kamu kan libur sama keluarga, bagi-bagi nasi bungkus. Buat orang-orang di bawah-bawah kolong jembatan. Jadi kamu sengaja datang ke sana, terus bagi-bagi itu. Kamu akan diberkati. Atau kamu pakai sembako, gula teh, beras, gula teh. Kalau kolong jembatan kan mereka punya kompor, punya apa itu ya, ya kan? Atau kamu bawa air aqua, kasih minum. Karena mereka itu minumnya dari selokan loh. Tapi di sini nggak ada yang kayak gitu Pak Nabi. Kamu caranya begini. Oh, kamu bikin sendiri. Kamu udah di kota di Jawa apa luar Jawa? Di Jakarta apa luar Jakarta maksudnya? Aku di Jambi. Gimana? Jambi. Nah, Jambi itu di kotanya, di kota Jambi itu masih banyak gembel. Ya, cari Iya sih, masuk. di lampu merah. Cuma Ya. lampu merah aja. Nah, tetapi masalahnya gembelnya di Jambi itu rada beda. Cuma nggak apa-apa, kamu bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi bungkus, kasih makan mereka. Nah, tetapi di daerah Jambi itu, ya, di pedalaman itu ada suku-suku yang memang terasing, yang mereka susah cari makan. Iya, orang Kubu ya Pak Nabi. Ya, orang kubu. Kamu datang ke sana, bawa beras, bawa gula teh, dibagi-bagi di sana. Kalau 10%. ke pendetanya nggak marah dia tuh kalau kita nggak berikan sama dia. Ya kalau marah kamu nggak usah ke situ lagi. Kamu ngapain ke situ? Kamu dibohongin sama pendetamu. Ya juga ya. Soalnya asal Udah tahu ditipu, kamu gajian datengin gitu. kan kamu. Maaf kamu Wajahnya jadi masem. Iya. Udah tahu berkerut ditipu. gitu. Aku dimarahi pendeta. Tapi- Cuma pula abang nih. Tapi pendetanya nggak ada kerjaannya loh Pak Nabi, cuman untuk melayannya aja. Ya sudah Dia kasih nggak punya sedekah. apa-apa. Oh sedekah ya. Iya dong. Jadi begini. Pendetamu satu caranya ya. Cara yang baik itu begini. Kalau kamu majelis bukan di sana. Cuman apa aja Pak Nabi. Jemaat biasa. Jemaat. Iya. Nah itulah kalau jemaat biasa tuh repotnya nggak punya kuasa. Tapi kalau majelis bisa ngasih usul. Pak Pendeta, ini mau perpuluhannya kita bagi 2, bagi 3. Yang sepertiga buat Pak Pendeta, sama kolektor kan udah dapat Pak Pendeta itu. Ya, yang sepertiga buat perawatan gereja. Yang sepertiga kita bagi buat ngasih orang miskin. Diusulkan. Karena di dalam Ulangan 23 ya, Ulangan 26 ya, bahwa
perpuluhan itu bahwa ya persembahan perpuluhan itu dipakai untuk jemaat miskin. Ya. Begitu ya Pak Nabi. Iya, Soalnya untuk anak setahu aku, yatim, iya. orang Soalnya, asing. soalnya kami berikan itu Pak Nabi untuk makan mereka. Ulangan 26 ayat 12 ya. Ulangan 26. Jadi perpuluhan itu bukan cuma buat pendeta, buat dibagi 3. Kalau cuma buat pendeta kamu dibohongin. Iya, Jadi soalnya belum pendeta pernah itu aku begini. dengar gitu loh. Mm. Jadi pendeta itu ya, kalau pendeta itu ngajarin, harusnya seorang pendeta dia ngajarin diakonia. Lalu hidupnya dia sendiri gimana? Ya dicukupi sama jemaat dong. Jemaat kasih sembako. Kamu ada uang, misalnya ini pendeta ini sudah melakukan perpuluhan, sudah melakukan diakonia. Kamu harus tahu diri, kamu harus rawat pendetamu tuh. Kamu kan dengar khotbahnya dia, ya kamu belikan beras 50 kilo sebulan, jatah. Terus nanti ada yang ngasih, siapa yang mau kirim daging setiap hari, siapa kirim sayur setiap hari, siapa yang mau bayarin sekolahnya Pak Pendeta. Saya nggak punya uang di tabungan saya, tapi anak saya disekolahin sama pemerintah. Ya, anak saya sekolah pemerintah nggak bayar. Bahkan anak saya disuruh beli iPad dibayari sama pemerintah. iPad aja dibayarin sama pemerintah. Sehingga saya tidak perlu uang di sini. Saya nggak punya uang di tabungan. Setiap kali saya butuh sesuatu, ya saya kemarin komputernya rusak. Nanti ada, ya saya kumpul-kumpul dikit-dikit. Ya, nanti ada berkat Tuhan kasih. Tanpa saya pengumuman, tanpa saya minta-minta. Serius, ya. Saya nggak pernah minta-minta. Coba kamu pernah nggak saya pernah minta-minta uang sama orang kasih rekening saya? Satu-satunya di media sosial yang nggak pernah kasih rekening pribadi mungkin cuma saya kali. Ya kan? Satu-satunya penginjil di TikTok, di YouTube yang nggak pernah kasih rekening pribadi cuma saya. Ya, saya kerja dong, saya mengajar. Saya bilang oke, saya mengajar. Ya, biaya satu orang 500.000. Ya, untuk 4 bulan, ya wajar dong, ya kan? Itu ya. Jadi kamu harus usulkan dulu ke pendetamu. Tapi kalau pendetamu nggak respon, ya tinggal saja. Pendetamu berarti nggak niat, nggak benar. Ya mungkin gitu Pak Nabi. Mungkin nggak respon kayaknya dia. Saya Jemaatnya itu, dikit. ya jemaat sedikit, kamu harus tetap berjajarin perpuluhan untuk diakonia. Saya memulai komunitas saya hanya dengan beberapa orang saja. Terus saya sebulan cuma punya 400 euro dari pemerintah. Ya, 400 euro itu hanya 6-7 juta saja dari pemerintah satu bulan untuk sekeluarga berempat. Tapi tempat tinggal semua, karena saya kan tinggal di camp, ya kan, di camp pengungsi kan, saya di camp asilum kan. Jadi saya nggak perlu bayar, untuk makan aja itu. Ya cukup. Orang-orang pada heran, kok cukup segitu? Ya cukup lah, jangan beli barang baru, belinya bekas. Saya selama 2 tahun tidak pernah beli baju baru. Beli baju, ya baju kaos itu saya cari di bekas, namanya kringlop ya, second hand. Beli sepatu saya cuma 2 euro. 2 euro itu berapa? 50.000, 30.000. Ya belinya di second hand selama 2 tahun. Ya jangan gaya-gaya, miskin enggak, bajunya bagus-bagus. Ya kan, saya beli baju baru itu baru tahun ketiga di sini, setelah saya sudah mulai mengajar, saya sudah mulai bukan dari YouTube. Saya nggak pernah minta uang sama orang, nggak pernah, sekalipun saya minta uang sama orang nggak pernah. Tetapi Tuhan selalu, jadi kalau kita daya segitu ya cukupkan diri, jangan, dan ajari anak-anak kita untuk memadankan diri apa adanya. Nah sekarang dari YouTube saya ya, monetasinya saja kita 20 juta rupiah, 20 juta itu kira-kira 1.000 sampai 1.200 euro. Ya, itu dari saya mengajar, total saya terima uang sebulan 2.000 euro. Itu UMR di sini ya, sebulan saya terima uang 2.000 euro. Ya sudah, saya nggak usah neka-neka pengen macam-macam. Itu saja saya sudah berlimpah. Buat saya sudah mewah buat saya. Dan saya ngumpulkan yang 500 juta itu 30.000 euro, bayangin. Saya kerja sendiri cuma 2.000 euro, saya nggak pernah minta-minta uang. Tapi saya sebulan punya 30.000 euro. Saya sebulan punya 30.000 euro yang saya sebar ke orang-orang miskin. Ya kan?
ya kan? Itu, jadi lalu saya yang 2.000 euro ya nggak apa-apa, secukupnya saja segitu, adanya segitu ya segitu, ya sudah. Itu pun menurut saya 30% saya kembalikan lagi ke yayasan supaya saya menabur juga. Saya kasih contoh kepada jemaat bahwa saya pun menabur. Ya, karena ada beberapa donasi lagi, saya dapat donasi ya dari beberapa orang ya. Ya saya bagi, saya kan turah berarti kan. Kalau saya turah saya bagi. Itu ya. Nah, harusnya seorang hamba Tuhan meneladani jemaatnya dengan cara menjadi teladan dengan cara hidup sederhana. Loh, kalau saya kan enggak perlu mikir anak sekolah, enggak perlu apa. Jadi ngapain saya harus serakah lagi? Saya udah umur 50 tahun. Yang penting kan hidup enak, ya kan? Asal ada beras, barang saya keras, pikiran saya waras. Atau orang Jambi kan begitu kan? Jadi itu akurat, jelas ya. Jadi Terima kasih Pak Nabi. ya, Terima kasih. pendetanya diusulkan. Kalau nggak mau ya udah nggak usah, Iya, nggak usah iya. di situ lagi. Ya, John, Tapi ya akurat. John. dari dulu memang itu gereja saya nggak bisa pindah-pindah gitu loh Pak Nabi. Dari kampung sampai ke sini gitu loh. Memang itulah nama gerejanya, satu gereja. Ya Nggak kalau bisa kamu di situ pindah-pindah. kamu kudu setoran sama pendeta. Iya, Ya kalau makanya. kamu. Ya tapi kan kamu nggak diberkati sama Tuhan, kamu diberkati sama pendeta, bukan diberkati Tuhan. Kalau saya ngajari Anda supaya kamu diberkati Tuhan. Amin, amin. Ya, Ya. terima kasih ya Pak Nabi ya. Mm-mm. Turun ya Pak Nabi. Ya boleh Shalom akurat. semuanya. Shalom. Joni silakan Joni. Ya, Shalom Paul Zang. Ya. Shalom. Sore. Ya, mungkin karena belum jauh kemana-mana mungkin yang tadi ya. Tadi saya tergelitik aja, mau naik, mau memberitahu. Karena saya tidak mendengar dari awal pembicaraan dengan akurat tadi ya, antara Paul Zang. Kira-kira keuangan yang tadi dibahas, keuangan gerejanya bagus apa enggak ya gitu. Kalau bagus mungkin bisa saja sih usul Paul Zang tadi. Tapi kalau sekiranya belum, saya pikir akurat ini juga nggak pantas juga dia mempertanyakan itu, kira-kira gitu. Itu aja menggelitik tadi Paul Zang. Ya bukan pantas, harus. Pendetanya yang harus ngajari, malah seorang pendeta, seorang gembala, dia harus ajari ini kebenarannya sebegini. Karena sebetulnya yang namanya perpuluhan itu kan berarti kan dia balik ke perjanjian lama. Dalam perjanjian baru nggak ada perpuluhan, sedekah. Yesus berkali-kali ceritanya sedekah, nggak ada Yesus cerita perpuluhan, suruh kasih perpuluhan. Bahkan dia mencela orang yang ngasih perpuluhan. Karena yang betul adalah sedekah. Jadi si gembala harus ngajari sedekah kepada jemaat. Yuk kita sama-sama yuk kasih makan orang miskin. Lupa pendeta, ya saya hidup apa adanya. Saya yakin berkat itu akan melimpah buat dia dan jemaat juga akan respect belajar. Tapi kalau dari perpuluhan, nanti pendeta akan ngajari tamak. Ya. Walaupun cuma sedikit, cuma sedikit mau banyak. Ya. Oke, Paul Zang, itu aja. Selamat sore. Tuh, yang mau naik teman-teman di bawah, yang saudara kita yang dari RT sebelah juga boleh kalian naik ke sini bertanya ya. Dan buat teman-teman yang Kristen, ketika kalian itu tidak niat untuk memberi perpuluhan, mendingan gak usah. Duitnya itu kalian pakai untuk membagikan orang-orang di jalan, itu lebih bermanfaat daripada kalian itu mau memberi di gereja, tapi iya enggak ya, saya mau memberi atau enggak itu jadi kayak terpaksa gitu. Mendingan nggak usah kalau aku ya, mendingan beli makanan buat orang di jalan aja. Ini ada siapa? RPS, silakan RPS. Selamat sore, Pak Hos. Iya, RPS, silakan. Selamat sore teman-teman. Ya, RPS, silakan. Bahas apa nih, Bang Hos?
Bahas apa saja boleh. Ah, kalau nggak salah ini Pak hostnya ini Kristen ya. Ya, apa saja boleh. Ini yang mau kutanya teman-teman ya, Bang Host ya. Aku pun agak sedikit jadi bahan pertimbangan juga ini dalam mengikut Tuhan Yesus begini. Kebetulan kan di Alkitab dibilang jangan membunuh. Oke. Terus ada di Alkitab itu saya lupa itu ayatnya kerajaan tangan besi. Yang mau saya tanya gini loh teman-teman, khususnya sama Pak Hos. Contoh ya, pembantaian manusia terbanyak di Indonesia Trisakti tahun 98 kalau nggak salah. Baru yang kedua bom Hiroshima Nagasaki. Kira-kira ini standar firman Tuhan enggak, teman-teman? Yang istilahnya yang orang-orang yang bunuh manusia itu. Kok Trisakti itu korbannya paling berapa orang tuh? Tahun 98 kan banyak manusia dibantai orang-orang besar karena di demon mahasiswa dulu pemerintah di Indonesia itu. Tahun 97 lebih banyak. Iya, maksud saya gini, kadang-kadang kan orang Indonesia kan terlalu bangga kali anak-anaknya dibikin ke pejabat-pejabat itu. Kira-kira itu standar firman Tuhan dan kerajaan itu yang mau saya tanya. Yang namanya membunuh itu ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya apalagi membunuh demi kekuasaan kan nggak baik, ya kan? Tapi kalau kamu nanya tentang Hiroshima Nagasaki itu kasusnya beda loh. Tapi kalau kamu cerita tahun 9 kerusuhan Mei itu ya, kerusuhan Mei 98 yang orang-orang Tionghoa itu diperkosa, Allahu Akbar, harus dibunuh, diperkosa, tokonya dibakar sambil teriak-teriak Allahu Akbar itu kan. Oh itu jelas dari setan itu. Ya kan? Tapi kalau Hiroshima Nagasaki bagaimana? Nah, Hiroshima Nagasaki ini adalah perang banyak negara perang ya. Terus kenapa harus dibom? Kalau nggak dibom Jepangnya nggak berhenti. Ya kan Maksud saya gini loh Pak Hos. Kamu pertanyaannya nggak jelas nih. Saya nggak tahu yang kamu nanya apa. Sehingga saya harus jawab apa. Saya juga nggak ngerti dah. Pertanyaannya apa Pak? Coba diperjelas lagi. Biar dijawab Kebetulan itu. kan, ya, gini. Kebetulan kan semua agama dibilangkan jangan membunuh. Kebetulan kan di Alkitab kan ada hukum Taurat itu jangan membunuh. Nah sementara saking canggihnya ilmuwan ini diciptakannya senjata, rudal, bom atom, nuklir. Kira-kira ini dari Tuhan enggak itu? Kira-kira itu dari Tuhan enggak yang menciptakan senjata itu, bom, nuklir, senjata api, rudal, nuklir segala macam lah. Kira-kira itu dari Tuhan enggak ya? Ya jangan ngomong dari Tuhan. Kamu perang aja sudah bukan dari Tuhan, apalagi menciptakannya. Tetapi kan teknologinya asalnya tidak diciptakan untuk membunuh. Nuklir, apakah nuklir itu diciptakan untuk membunuh? Bukan. Nuklir itu tidak diciptakan untuk membunuh. Nuklir itu diciptakan untuk membuat energi. Supaya kamu tidak tergantung sama minyak. Ya kan? Atom dan nuklir itu tidak diciptakan buat membunuh sebetulnya. Lalu oleh beberapa orang dipakai buat perang. Sama nih, itu pedang. Apakah pedang dipakai untuk membunuh? Enggak ya, buat potong daging, tapi dipakai buat bunuh orang. Barangnya sama. Gini Pak Hos, kalau masalah perang kan itu kan masih partai kecil. Yang jadi permasalahan kan contoh kayak sekarang Ukraina dengan Rusia ya, pembantaian terbanyak manusia yang sejarah di zaman kita ini. Sejarah pembantaian itu ya namanya pembantaian. Kita nggak bisa menyalahkan, kita nggak tahu, harus tahu asal usulnya. Ya dan kita nggak bisa menilai, cuman langsung begitu aja, nggak bisa, terlalu dalam. Cuman daripada perang, kenapa sih nggak mau berbagi? Itulah. Cuman kenapa harus perang?
Ya karena si Ukrainanya nantangin terus. Begitu dijabanin sekarang kaing-kaing dah itu si Ukrainanya. Ya kan manas-manasin terus si Ukrainanya. Kan kamu nggak tahu kan cerita itu kan, saya di Eropa kita tahu asal-usulnya. Ya, kenapa si Putin marah? Karena udah dia propaganda terus jelek-jelekin Rusia. Suatu ketika dijabanin bener sama Rusia, kaing-kaing dah sekarang si Ukrainanya kan. Tadinya bodo amat udah dibiarin. Sabar. Terakhir digenjot beneran, ditantang. Ini yang salah siapa? Jadi nggak bisa begitu, nggak bisa berhenti kamu begitu terus. Jangan kamu kalau pertanyaan begitu tuh, wah itu jawabannya panjang. Kamu harus ini sekali ya, nggak bisa kamu melihat cuman bener salah begitu, ya. Ya, jadi nggak bisa cuman bener salah begitu. Kamu harus belajar dulu. Ya, jadi kamu jangan mikir yang tinggi-tinggi dulu, yang simpel tiap harinya kita kamu yang disederhanakan pikiranmu. Ya, kalau siapa yang salah, semua manusia salah, dua-duanya salah. Perlu 2 orang gila buat bikin perang. Kalau cuma satu nggak jadi perang, harus ada 2 orang gila kalau mau berantem, ya. Mau bertengkar nih orang nih 2 nih kelahi, ya dua-duanya udah sama-sama gilanya, memang dasarnya dua-duanya memang. Tapi kalau udah tinggal pergi kan nggak berantem kan. Tinggal pergi aja sampai jangan berantem, ya kan? Ini dua-duanya salah ya. Izin pastor boleh? Iya, Nathan. Saya kasih contoh gini Pak. Tapi kan Anda mengatakan apakah bom nuklir apa segala macam peperangan itu dari Tuhan. Saya kasih contoh hal yang sederhana, nggak usah tinggi-tinggi lah sampai ke peperangan antar negara. Saya kasih contoh keributan sederhana seperti contoh Anda ribut sama istri Anda nih Pak. Ya ini contoh nih amit-amit ya Pak, ya jangan sampai terjadi ya. Anda ribut sama istri Anda nih, terus nggak sengaja kelepasan Anda mendorong istri Anda sampai dia kepentok di tembok terus ya amit-amit meninggal. Nah, itu apakah itu dari Tuhan atau kesalahan Anda, Pak? Saya tanya. Coba, Pak. Apakah itu dari Tuhan ataukah kesalahan Anda? Istri Anda meninggal ketika berantem sama Anda. Ya. Halo, monitor. Ya. Sebenarnya Ya. perumpamaan itu pribadi. Ini kan saya kan membuat satu pertanyaan kan tadi untuk umum. Karena aku lihat sama bangga kali masuk orang-orang besar jadi pejabat, seolah-olah kayak udah benar dia gitu. Ya, sama saja, Pak. Ketika Anda membawa peperangan antar negara itu juga pribadi, Pak. Ya. Itu juga pribadi. Nah, saya kasih contoh yang lebih sederhana lagi, Pak. Ya, keributan yang sederhana di antara keluarga Anda. Nah, ketika Anda tidak sengaja membunuh istri Anda, apakah itu dari Tuhan atau kesalahan Anda? Coba dijawab. Nggak ngerti RPS, Nathan. Dia otaknya cuman otak bener mereka salah. kan memang Salah gitu. Tuhan. Pemikiran Jadi mereka gini kan loh, RPS, kamu tidak bisa apa-apa salahkan Tuhan. Yang salah manusianya, dua-duanya salah. Kenapa mesti bertengkar tuh suami istri? Iya kan? Bukan salahnya Tuhan, salahnya suami istri kenapa mesti bertengkar? Apa sih yang dipertengkarkan? Kenapa jadi bertengkar? Sama 2 negara itu perang, Nagasaki dibom, ya itu 3 juta orang Islam abangan dibunuh sama NU, ya kan? 3 juta ya tahun 65 sampai tahun 69 itu ya, dalam 5 tahun kurang lebih 5 tahun dibunuh 3 juta orang yang dituduh PKI, 3 juta orang dibunuh. Yang salah Tuhan? Bukan lah. Yang salah orangnya, goblok. Ya kan? Bukan salah Tuhannya. Jadi kamu jangan nyalain Tuhan. Tuhan nggak ikut salah, kamu yang mutusin sendiri, itu loh. Jadi bukan salah Tuhan. Ya kamu jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain hukumnya. Saya nggak pernah salahkan Tuhan, cuman yang mau saya tanya begini, hampir semua orang beragama katanya dia bertuhan, tetapi kok bangga kali masuk kerajaan tangan besi. Contoh yang megang-megang senjata, bom, nuklir. Sementara
Kalau kira-kira habis anggaran dinaikkan minyak. Kalau udah naik minyak kan sengsara masyarakat, naik sembako gitu. Jangan salahkan Tuhannya. Jangan salahkan Tuhannya. Itu orangnya yang salah. Ya. Orangnya kan ngaku-ngaku bertuhan, ngaku-ngaku. Semuanya kan boleh-boleh aja ngaku. Tapi kalau jangan cerita Tuhannya, pokoknya kita yang bikin, kita yang tanggung jawab. Emang kamu ngeliat Tuhan? Kan enggak kan? Oke, Itu ini loh. si contoh sederhana Juga lagi. jangan salahkan nuklirnya, jangan salahkan yang bikin nuklir juga enggak juga. Masa bikin Ya. nuklir salah? Salah karena orang yang pakai itu tadinya mau dibikin baik malah dibikin rusak kan? Sama pedang bisa dipakai bukan bunuh orang, bisa dipakai buat bisa potong rica RW, ya kan? Tetapi kan orang pakai obat bunuh nih. Nuklir juga sama, kan kita sudah bilang nuklir itu tadinya diciptakan buat kita punya energi, tapi sama orang dipakai buat bunuh orang. Itu loh. Masa kamu gitu aja nggak paham sih? Izin pastor ya. Jadi begini ya, dia kan tadi mengatakan bahwa semua agama kan mengajarkan untuk supaya tidak membunuh, tetapi manusianya kok bangga ya kan, megang senjata apa segala macam. Saya kasih contoh begini Pak ya. Contohnya nih, rumah Anda kerampokan nih, ya. Rumah Anda kerampokan. Nah, apakah Anda mau diam ataukah Anda mau melawan Pak? Coba Pak. Ketika rumah Anda kerampokan, apakah Anda diam ataukah Anda melawan? Nah, ketika Anda melawan, Anda pakai tangan kosong apa pakai senjata kira-kira, Pak? Pakai senjata lah, nggak mungkin pakai tangan kosong. Nah, itu. Ya. Jadi senjata itu pun bisa digunakan untuk perlindungan diri, Pak. Ya, untuk mempertahankan diri kita. Jadi tidak selamanya senjata itu digunakan untuk menyerang orang. Tetapi terkadang senjata juga bisa digunakan sebagai perlindungan kita. Ya. Nah, itu contoh yang sederhana, Pak. Ya, tapi kalau nggak nyampe ya susah ya. Kalau nggak nyampe susah. Kita skip dulu karena yang dia tanyakan juga kita nggak ngerti dia lagi nanya apa loh, nggak jelas loh dia nanya apa. Oke, skip dulu, lanjut. Ini ada siapa nih orang baru nih, JP sama Kobayashi. Siapa dulu Kak? Ya JP, silakan JP. Selamat sore. Di sini sore, saya di waktu Indonesia bagian Barat sore. Sore. Terima kasih Pak Nabi ke-26. Saya sih sudah mengikuti lama nih Pak Nabi. Apa yang saya sampaikan ya? Saya itu mendapat informasi terus bacaan tentang Urantia. Pak Nabi pernah tahu Urantia? Nggak tahu. Yang ceritanya itu Urantia ini adalah sebetulnya yang saya tangkap aja. Mereka menjelaskan bahwa Urantia itu adalah planet bumi ini adalah Urantia gitu, bagian dari Urantia. Dan di situ, tapi mungkin ada rekan-rekan di sini yang tahu Urantia nggak? Nggak, langsung aja ceritanya. Mau cerita apa intinya, mau cerita apa? Ceritanya di situ Kristus di situ berasal dari satu semesta. Oh, itu dari Mormon. Kan kamu cerita itu orang Mormon itu. Gitu ya. Iya, ajarannya gereja Mormon. Jadi bukan, tapi sebenarnya katanya itu terlepas dari Alkitab katanya. Iya, gereja Mormon itu punya perjanjian lama, perjanjian baru, terus tambah Mormon. Itu loh, itu gereja Mormon. Saya punya Alkitabnya orang dulu pernah dikasih Alkitabnya orang Mormon. Gitu ya. Jadi ya saya di situ kalau saya sangkut pautkan ada kemiripan di situ, tapi kayaknya lebih condong ke oneness. Enggak. Itu kalau yang Yesus dari planet lain itu jelas ngawur itu. Itu ya. Iya. Jelas ngawur itu, nggak usah didengerin.
Iya ya. Kamu orang Mormon ya? Kamu itu dari kan gereja punya Mormon. Alkitab sendiri. Kalau Wanisam itu Tuh, kan kalau Alkitab di satu. Indonesia itu namanya kalau nggak salah gereja kalau namanya ya kalau nggak salah itu gereja Orang Kudus di akhir zaman tuh kalau di Jakarta itu namanya. Kamu dari gereja itu? Kamu dari gereja itu? Bukan saya. Oh, Saya bukan. bukan. Saya itu sebetulnya waktu tiba-tiba ada ya seperti kalau nonton YouTube itu kan suka ada channel masuk kayak begitu. Nah, saya tertarik di situ ada Urantia channel apa gitu. Itu gereja Mormon itu. Nah, tapi nggak berhubungan dengan bercerita tentang jemaat, tidak bercerita tentang apa, hanya bercerita tentang penciptaan. Iya, itu Mormon itu sama kayak SSY. Bagaimana saya kurang jelas? Bukan SSC beda, itu Mormon beda. Sasiova beda lagi, Mormon beda lagi. Oh begitu Maksudnya ya. mereka punya Alkitab sendiri-sendiri. Gitu. Itu saya baca ada PDF-nya bahasa Indonesia. Saya juga nggak ngerti, Pak Nabi. Atau saya nggak ngerti itu. Ada PDF-nya. Kalau Anda masuk ke Mormon, Anda akan diajarin tentang poligami. Ya, itu. Sejauh saya baca PDF-nya nggak ada istilahnya tentang unsur agama, nggak ada di situ. Hanya Urantia itu seperti bentuknya tentang bagaimana penciptaan Bapak dibilang aja itu Bapak yang tentang Urantia itu ditutup aja karena itu cuma hoax saja ya, kita susah kita bahas hoax apa dasarnya nggak ada ya. Itu cuman fiktif aja, itu karangan aja orang imajinasi, jadi nggak usah terlalu dibicarain. Saya itu belum pernah berbicara di kanal-kanal lain kecuali saya bicara baru bicara di sini. Ya nggak usah, itu cuman hoax aja, itu nggak usah kita bahas. Yang penting kayak bahas Donald Bebek aja, jadi kita nggak usah pusingin. Ya nggak ada buktinya, nggak ada buktinya, tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi kita capek nanti kita bicarakan sesuatu yang nggak ada dasarnya, capek jadi kita. Jadi akhirnya kita buang waktu karena kita cuma punya waktu sampai jam 7 ya. Kita nggak ada waktu buat bahas yang itu. Ya itu. Bahas yang nggak jelas. Baik. Iya. Ya saya pikir mungkin ada rekan-rekan yang tahu, tapi sebaiknya ya saya juga, karena saya juga bingung untuk apa saya dalami gitu. Kalau misalnya ada yang tahu. Kenapa Bapak ini mau dalami? Ini kan nggak usah Pak. Iya. Fokus aja ke Alkitab gitu. Baik. Saya sangat fokus kalau ke Alkitab, saya sangat fokus. Ya sudah, di Alkitab Pak, nggak usah baca Urantia segala macam Pak, nanti malah buang waktumu, ya menyusahkan diri, buang waktu, ya. Baik. Ini buang waktu Pak, jangan nggak usah buang waktu. Baik. Oke, lanjut dulu nih. Kobayashi, silakan Kobayashi. Ya. Kobayashi, silakan. Terima kasih Pak Nabi. Ya Kobayashi. Yang telah mewakilkan minoritas yang ada di Indonesia.